Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam media pembelajaran matku, Matematika Saku. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Penjumlahan bentuk aljabar. Di sini kita memiliki dua orang, yaitu Angga dan Budi. Nah, Angga ini memiliki dua kardus yang berisi kelereng, masing-masing kardus ini berjumlah kelerengnya sama. Kemudian dua kantong berisi kelereng dan 4 kelereng. Kemudian Budi memiliki satu kardus berisi kelereng dan dua kantong berisi kelereng. Kemudian punya lagi kelereng banyak 3. Jika kita menyatukan kelereng yang dimiliki Angga dan Budi, nah ini menjadi 3 kardus yang berisi kelereng dan 4 kantong yang berisi kelereng dan 7 kelereng. Kita tidak bisa menyebutnya menjadi 7 kardus dan kantong berisi kelereng dan 7 kelereng. Nah, tidak bisa karena di sini ini kardus dan ini kantong. Nah, sekarang permasalahan ini jika kita bawa ke bentuk aljabar, nah kita misalkan satu kardus ini sebagai X, satu kantong yang berisi kelereng sebagai Y, dan satu kelereng ini mewakili bilangan 1. Maka Angga ini menjadi memiliki 2X, kemudian yang dua kantong menjadi 2Y. Nah ini dijumlahkan karena Angga memiliki 2 kardus dan 2 kantong. Nah yang 4 ini, 4 kelereng menjadi plus 4. Sekarang Budi ini menjadi X ditambah 2Y ditambah 3. Karena tadi kita menyatukan atau menjumlahkan, maka kalau kita jumlahkan banyaknya kelereng tadi ke dalam bentuk aljabar, yaitu menjadi 2X ditambah X menjadi 3X. Kemudian 2Y bernilai positif ditambah 2Y bernilai positif menjadi 4Y yang nilainya juga positif. 4 bernilai positif, 3 bernilai positif, kita jumlahkan menjadi 7. Nilainya 7 ini bernilai positif. Nah, sekarang kalau diperhatikan yang bisa dijumlahkan yang bagaimana? Nah, yang suku-sukunya sejenis. Nah, ini 2X dengan X. Ini 2Y dengan Y. Nah, tidak bisa kita jumlahkan 2X ditambah 2Y menjadi 4XY. Kemudian 5 ditambah X, 5XY ditambah 2Y menjadi 7XY. Nah, harus dijumlahkan yang suku-sukunya sejenis. Ini konstanta dengan konstanta, suku yang variabelnya Y dengan suku yang variabelnya Y juga. Oke, sekarang kita ke contoh soal yang pertama. 5X ditambah 2Y ditambah 3X ditambah 5Y. Nah, kalau kita mau menyederhanakan bentuk aljabar yang seperti ini, kita cari dulu suku-suku yang sejenis. Sekarang 5X variabelnya yaitu adalah X. Berarti kita tulis di sini dulu. Kemudian yang punya variabel X lagi yang mana? Yaitu adalah 3X. Nah, tanda positif di bentuk aljabar itu adalah miliknya yang 3X ini. Plus ini miliknya yang 3X, miliknya suku yang di sebelah kanannya. Ini kita bawa semuanya beserta tanda plusnya. Oke, nah 5X tadi kenapa kok tidak ada tanda plus? Kalau ini yang paling kiri dan tidak ada tanda plus atau negatif, berarti nilai 5X ini adalah positif, yaitu plus. Sehingga kalau yang di paling kiri tidak perlu kita tulis plus 5X. Kalau negatif perlu ditulis. Oke, lanjut. Sekarang yang mempunyai variabel X yaitu sudah habis atau sudah tidak ada lagi. Sekarang kita cari yang variabel Y, yaitu 2Y yang bernilai positif. Kita bawa ke sebelah kanan. Kemudian ada lagi yaitu 5Y bernilai positif juga. Nah, kalau kita tambahkan atau kita jumlahkan, hanya suku-suku sejenis saja yang boleh. Seperti tadi, 5 jeruk dan 7 apel. Nah, itu kan jeruk ditambah jeruk, yang apel juga ditambah yang jenisnya apel juga. Berarti di sini kita jumlahkan 5X ditambah 3X. 5 ditambah 3 kita peroleh 8, sehingga 5X ditambah 3X hasilnya adalah 8X. Kemudian
2Y bernilai positif dan 5Y bernilai positif, berarti 2Y ditambah 5Y hasilnya adalah 7Y. Pengurangan bentuk aljabar. Sekarang perhatikan contoh. Andi memiliki 5 kardus yang berisi kelereng dan 3 kantong berisi kelereng. Kemudian adiknya yang bernama Dani meminta 2 kardus yang berisi kelereng dan 2 kantong yang berisi kelereng yang dimiliki oleh Angga. Nah, pertanyaannya, berapa banyak kardus dan kantong berisi kelereng yang dimiliki Angga sekarang? Kemudian nyatakan permasalahan di atas dalam bentuk operasi aljabar. Kita bahas. Andi tadi memiliki berapa? Andi memiliki 5 kardus yang berisi kelereng dan 3 kantong yang berisi kelereng. Kemudian Dani, adiknya, ini meminta 2 kardus yang berisi kelereng dan 2 kantong yang berisi kelereng. Sehingga yang dimiliki Andi sekarang yaitu tinggal 3 kardus berisi kelereng dan 1 kantong berisi kelereng. Kalau kita misalkan 1 kardus sebagai X dan 1 kantong sebagai Y, maka kita bisa mengoperasikannya sebagai berikut. 5X kita kurangi 2X yaitu 3X. 3Y kita kurangi 2Y hasilnya adalah Y. Y bernilai positif karena 3Y dikurangi 2Y, masih bersisa Y. Ini pengurangannya juga sama. Yang dikurangkan ini harus suku-suku yang sejenis, yaitu yang punya variabel X di sini 5X dan 2X. Ini suku sejenis karena X-nya pangkatnya sama juga, menjadi 3X. Yang ini Y juga sama, suku-suku yang sejenis 3Y dan 2Y. Bisa kita operasikan dengan pengurangan. Nah, sekarang kalau permasalahan tadi dibawa ke bentuk aljabar, nah yang benar 5X plus 3Y dikurangi 2X plus 2Y atau 5X ditambah 3Y dikurangi 2X dikurangi 2Y. Mana yang benar? Yang benar adalah yang bawah. Karena tadi Dani adiknya meminta 2 kardus yang berisi kelereng, berarti dikurangi 2X. Kemudian meminta lagi 2 kantong yang berisi kelereng, dikurangi lagi 2Y. Jika kita operasikan, nanti yang suku-suku sejenis 5X dikurangi 2X hasilnya adalah 3X. 3Y dikurangi 2Y hasilnya adalah Y. Seperti operasi sebelumnya. Nah, sekarang kita ke contoh kedua. 5A ditambah 2B dikurangi 3A dikurangi 5B. Nah, seperti langkah sebelumnya, yaitu kita cari yang variabelnya sama, yaitu 5A. Kita tulis dulu di sini. Kemudian yang ada variabel A lagi adalah apa? Negatif 3A. Nah, negatifnya diikutkan. Kita tarik ke kanan. Kemudian cari yang variabelnya B, karena yang variabel A sudah kita pindah ke kanan semua. Nilainya adalah positif, sehingga 2B kita tarik tetap positif 2B. Kemudian negatif 5B kita tarik juga, negatifnya kita ikutkan. Sekarang 5A dikurangi 3A hasilnya adalah 2A. Variabelnya tetap, yang dikurangkan adalah koefisiennya. Kemudian 2B bernilai positif dikurangi 5B. 5B ini bernilai negatif kan, berarti 2B dikurangi 5B hasilnya seperti bilangan bulat kemarin, 2 dikurangi negatif 5 hasilnya adalah negatif 3. Ini juga sama, 2B dikurangi 5B hasilnya adalah negatif 3B. Sekarang kita ke contoh yang ketiga. Perhatikan, kita akan menyederhanakan bentuk aljabar yang seperti berikut. 10B dikurangi 5BC ditambah 6C sama dikurangi 3C plus 10BC dikurangi 6B. Ini di dalam tanda kurung. Nah, kalau terdapat tanda kurung seperti ini langkahnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Oke, kita mulai saja. Sekarang kita tentukan dulu yang tidak berada di dalam tanda kurung, yaitu 10B dikurangi 5BC ditambah 6C. Ini kita tarik ke bawah dulu. Kemudian kita perhatikan tanda di depan kurung. Itu tandanya adalah negatif atau kurang. Kemudian kita perhatikan 3C.
3C ini bernilai positif karena tidak ada tanda negatif di depan 3C yang ada di dalam kurung. Ini kan negatif ini di luar kurung kan? Ini di dalam kurung tidak ada, berarti 3C ini bernilai positif. Nah, masih ingat? Jika perkalian positif dikali positif hasilnya adalah positif. Positif dikali negatif hasilnya adalah negatif. Negatif dikali positif hasilnya adalah negatif. Negatif dikali negatif hasilnya adalah positif. Ini juga sama. Tandanya negatif ketemu dengan 3C yang bernilai positif, berarti negatif ketemu positif hasilnya adalah negatif, berarti 3C nilainya menjadi negatif 3C. Kemudian 10BC. Nah, 10BC ini nilainya positif, tanda di depan kurung tadi adalah negatif. Negatif ketemu positif, maka nilainya menjadi negatif 10BC. Kemudian negatif 6B. Di depan tanda kurung adalah negatif. Negatif ketemu negatif, hasilnya adalah positif. Nah, sekarang kita sudah menghilangkan tanda kurungnya. Sekarang kita cari dulu suku-suku yang sejenis. Suku-suku yang sejenis yaitu yang variabelnya sama. Yaitu yang pertama kita cari yang mempunyai variabel B, yaitu 10B dan 6B. Kita tarik dulu. Kemudian yang variabel BC yaitu negatif 5BC dan negatif 10BC. Kita tarik dulu. Kemudian yang variabel C 6C dan negatif 3C. Kita tarik dulu. Sekarang kita jumlahkan dan kurangkan yang variabelnya sama atau suku-suku yang sejenis, yaitu 10B ditambah 6B. Hasilnya adalah 16B. Negatif 5BC dikurangi 10BC. Hasilnya adalah negatif 15BC. Kemudian 6C dikurangi 3C. Hasilnya adalah 3C. Positif kan? 6C dikurangi 3C. Ini adalah langkah-langkah jika terdapat tanda kurung. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang keempat. Nah, kalau seperti ini sama seperti tadi, terdapat tanda kurung. Bagaimana kita menyederhanakannya? Yang tidak ada tanda kurungnya kita turunkan dulu. Kemudian perhatikan tanda di depan kurung, yaitu positif atau plus. 6P kuadrat nilainya adalah positif. Positif ketemu positif hasilnya adalah positif. Berarti 6P kuadrat tetap. Kemudian 7B. 7B ini positif. Positif ketemu positif hasilnya adalah positif. Tetap 7B. Kemudian ini negatif 30. Positif ketemu negatif hasilnya adalah negatif 30. Nah, kalau sudah seperti ini kita kelompokkan yang variabelnya sama. Yang pertama 3B kuadrat dan 6P kuadrat. Nah, P kuadrat dan P ini bukan suku yang sejenis ya. Kalau pangkatnya itu harus sama. P kuadrat dengan P kuadrat berarti 3P kuadrat dan 6P kuadrat. Ini kita tarik dulu. Kemudian yang variabelnya P yaitu 4P dan 7P. Kita tarik juga. Sekarang yang negatif 18 dan negatif 30. Ini yang konstanta. Kita tarik juga. Sehingga 3P kuadrat ditambah 6P kuadrat hasilnya adalah 9P kuadrat. 4P ditambah 7P hasilnya adalah 11P. Dan sekarang negatif 18 dikurangi 30 hasilnya adalah negatif 48. Sekarang kita masuk ke contoh yang kelima. Perhatikan bentuk aljabar berikut. Bagaimana cara kita menyederhanakannya? Nah, di sini ada hal yang perlu kita perhatikan, yaitu 9C kuadrat B dikurangi 6BC kuadrat. Apakah 9C kuadrat B dan 6BC kuadrat ini suku yang sejenis? Nah, perhatikan. Kalau kita menuliskan BA, ini artinya B dikalikan A. Nah, dalam aljabar itu urutannya sesuai dengan huruf abjad, yang huruf urutannya pertama ditaruh di sebelah kiri, sehingga BA ini artinya sama dengan AB. B dikalikan A sama dengan A dikalikan B. 2 dikali 3 sama dengan 3 dikalikan 2. Ini sifat komutatif pada perkalian. Nanti akan kita bahas pada materi selanjutnya untuk sifat komutatif atau sifat-sifat pada perkalian bentuk aljabar. Nah, karena AB sama dengan BA, maka
ini kita bisa rubah atau kita tukar posisinya, B yang berada di kiri, yang C-nya berada di kanan. Jadi 9B C kuadrat, C-nya dikuadratkan. Maka yang lain kita tarik ke bawah. Nah, sekarang tinggal kita operasikan mana yang suku-suku sejenis, yaitu 9BC kuadrat dikurangi 6BC kuadrat. Variabelnya sama, yaitu BC kuadrat, BC kuadrat, sehingga 9 dikurangi 6 hasilnya adalah 3BC kuadrat ini. Kemudian 5C dan 6C ini positif kan, 5C ditambah 6C hasilnya adalah 11C. Kemudian negatif 3B, ini tidak ada yang sejenis lagi dengan negatif 3B, berarti kita tulis. Nah, pada bentuk aljabar, yaitu huruf yang abjadnya itu awal ditaruh di sebelah kiri, ini juga berlaku pada penempatan suku-sukunya, biasanya seperti itu. Nah, sehingga negatif 3B kita taruh di sebelah kiri. Nah, sekarang perhatikan, kurangkan A dari B dan kurangkan A oleh B. Bagaimana sih arti atau maksud dari kalimat ini? Kalau kurangkan A dari B itu artinya B dikurangi A. Kurangkan A dari B, B-nya sebagai yang dikurangi, A-nya sebagai pengurangnya. Kalau kurangkan A oleh B, ini artinya A dikurangi B. Nah, perhatikan perbedaan antara kata dari dan oleh. Nah, kita ke contoh soal, kurangkan 3S plus 6 dari 30 plus 5S. Nah, ini kalau kita mau menyederhanakannya atau mengurangkan, yaitu 3S plus 6 ini kita misalkan sebagai A, dan 30 plus 5S ini sebagai B. Lalu kurangkan 3S plus 6 dari 30 plus 5S, berarti ini artinya adalah B dikurangi A kan? Berarti 30 plus 5S dikurangi 3S plus 6. Apakah seperti ini? Ini kurang tepat. Kenapa? Karena 3S plus 6 ini satu kesatuan mewakili A, berarti kita perlu tanda kurung. Nah, hati-hati di sini. Kalau ini berarti ini satu kesatuan mewakili A kan. Kalau sudah seperti ini, langkah-langkahnya seperti mengerjakan soal-soal sebelumnya. 30 plus 5S ini tidak ada tanda kurungnya, kita tulis di sini. Kemudian ini negatif ketemu dengan positif, 3S-nya kan positif, tanda di depan kurung yaitu adalah negatif, berarti negatif ketemu positif hasilnya adalah negatif 3S. 6 ini positif, tanda di depan kurung yaitu negatif, maka hasilnya adalah negatif 6. Sekarang tinggal kita kurangkan saja, yaitu 30 dikurangi 6. Nah, 30 dikurangi 6, 6-nya ini pengurangnya di depan tanda 6, di depan tanda bilangan 6, sehingga hasilnya adalah 24. 30 dikurangi 6, kemudian 5S dikurangi 3S hasilnya adalah 2S. Nah, dalam aljabar konstanta itu letaknya di yang paling kanan atau paling belakang, maka yang mempunyai variabel itu diletakkan di sebelah kiri. Maka ini kita tulis di sebelah kiri plus 2S, tanda positifnya kita ikutkan. Nah, karena 2S ini menjadi yang paling kiri, tanda positifnya bisa kita hilangkan. Kalau tandanya ini positif, kalau negatif tetap harus ditulis. Karena ini positif, kita bisa menghilangkannya karena 2S ini sudah mewakili bahwa 2S bernilai positif. Kalau 2S-nya ini nilainya negatif, tanda negatif jangan dihapus. Kemudian 24 kita pindah di sebelah kiri. Nah, 24 di sini kan tidak ada tanda apa-apa di sebelah kirinya 24. Berarti 24 ini sebenarnya nilainya adalah positif. Berarti kita tulis tanda plus. Nah, sampai di sini dulu untuk materi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Sampai bertemu lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.